Tahukah Anda, mengatasi sperma encer bukan hanya tentang konsumsi suplemen atau obat-obatan saja. Banyak dari kita mungkin berpikir, palingan cuma kurang vitamin, atau ini pasti karena terlalu sering, dan langsung mencari solusi instan. Tapi pernahkah Anda berpikir apa jadinya jika ternyata masalahnya jauh lebih kompleks? Dan solusinya justru ada pada hal-hal kecil yang sering kali kita abaikan dalam keseharian. Di video ini kita tidak akan hanya membahas teori, tapi juga strategi nyata, langkah-langkah praktis dan perubahan gaya hidup yang mungkin belum pernah Anda dengar sebelumnya. Hari ini kita akan mengupas tuntas lebih dalam lagi mengenai topik yang sering kali menjadi perhatian, yaitu sperma encer. Seperti yang sudah kita singgung, sperma encer secara visual ditandai dengan air mani yang terlihat lebih cair dan kurang kental saat ejakulasi. Namun, penting untuk dipahami bahwa konsistensi air mani bisa sedikit bervariasi tergantung pada beberapa faktor, termasuk frekuensi ejakulasi terakhir. Ada namanya kondisi sementara. Ya, terkadang setelah ejakulasi yang sering, dalam waktu singkat terutama, air mani memang bisa terlihat lebih encer. Ini biasanya karena tubuh belum cukup memiliki waktu untuk memproduksi kembali cairan seminal yang kaya akan protein dan zat-zat lain yang memberikan kekentalan pada air mani. Dalam kasus ini, biasanya konsistensi akan kembali normal setelah beberapa hari dengan istirahat seksual yang cukup. Ada juga kondisi persisten. Jika Anda terus-menerus mengamati air mani yang encer setiap kali ejakulasi, terlepas dari frekuensi ejakulasi tersebut, maka ini perlu menjadi perhatian lebih. Kondisi persisten ini bisa mengindikasikan adanya masalah yang mendasarinya. Anda mungkin bertanya, mengapa kekentalan sperma itu penting? Kekentalan air mani yang normal membantu melindungi dan menyediakan nutrisi bagi sperma dalam perjalanan menuju sel telur. Setelah ejakulasi, air mani akan mengalami proses likuifaksi, yaitu mencair dalam waktu sekitar 15-30 menit. Proses ini penting agar sperma dapat bergerak bebas dan membuahi sel telur. Namun, jika air mani terlalu encer sejak awal, mungkin ada kekurangan komponen penting yang mendukung vitalitas sperma. Selain yang sudah kita sebutkan sebelumnya, mari kita telah lebih lanjut beberapa faktor yang bisa berkontribusi pada sperma encer. Yang pertama ada oligospermia. Ini adalah penyebab paling umum. Semakin sedikit jumlah sperma per mililiter air mani, maka semakin encer konsistensinya. Berbagai faktor bisa menyebabkan oligospermia, termasuk masalah hormonal atau varikokel, yaitu pembengkakan pembuluh darah vena di dalam skrotum, infeksi, atau faktor gaya hidup. Yang kedua ada masalah pada kelenjar prostat dan vesikula seminalis. Kelenjar prostat dan vesikula seminalis menghasilkan sebagian besar cairan mani. Jika ada gangguan pada fungsi kelenjar ini, misalnya karena infeksi atau masalah lain, maka produksi cairan seminal yang normal bisa saja terganggu, yang dapat mempengaruhi volume dan kekentalan dari air mani. Yang ketiga ada ketidakseimbangan hormonal. Hormon seperti testosteron berperan penting dalam produksi sperma dan cairan seminal. Ketidakseimbangan hormon dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas dari sperma. Selanjutnya ada defisiensi nutrisi. Selain zinc, antioksidan, asam folat, kekurangan nutrisi lain seperti vitamin C, selenium, dan L-karnitin juga dapat mempengaruhi kesehatan sperma. Kita akan membahas lebih detail mengenai sumber makanan nutrisi ini nanti. Yang kelima ada penggunaan obat-obatan tertentu. Beberapa jenis obat-obatan seperti obat kemoterapi, steroid anabolik, dan beberapa obat tekanan darah dapat mempengaruhi produksi dan kualitas dari sperma. Ada juga faktor lingkungan dan paparan toksin. Paparan bahan kimia tertentu, pestisida, radiasi, dan polusi juga dapat berdampak negatif pada kesehatan sperma. Sekarang mari kita perdalam lagi tips alami yang bisa Anda terapkan dan Anda dapatkan di sekitar Anda dengan mudah. Optimalkanlah asupan nutrisi Anda. Selain tiram, daging merah, biji labu, dan kacang-kacangan, sumber zinc yang baik lainnya termasuk gandum utuh dan produk susu.
Usahakan untuk mengkonsumsi makanan-makanan ini secara teratur. Jika perlu, konsultasikan dengan dokter mengenai kemungkinan suplementasi zinc dengan dosis yang tepat. Percayalah pada kekuatan antioksidan. Jangan hanya fokus pada buah dan sayur berwarna cerah secara umum. Targetkan konsumsi seperti buah blueberry, raspberry, strawberry, sayuran hijau gelap seperti kale dan bayam, tomat, wortel, dan paprika. Antioksidan bekerja melawan radikal bebas yang dapat merusak DNA sperma tersebut. Asam folat dan vitamin B12. Ini sangat penting untuk pembentukan DNA dan kesehatan sel. Selain sayuran hijau dan kacang-kacangan, Anda bisa mendapatkan vitamin B12 dari daging, ikan, telur, dan produk susu. Vitamin C dan selenium. Vitamin C adalah antioksidan kuat yang juga dapat meningkatkan motilitas sperma. Sumbernya antara lain seperti jeruk, kiwi, dan paprika. Selenium juga merupakan antioksidan penting yang berperan dalam pembentukan sperma. Anda bisa menemukannya dalam ikan tuna, telur, dan kacang Brazil. Ada juga namanya L-carnitin. Ini adalah asam amino yang berperan dalam metabolisme energi sperma dan dapat meningkatkan motilitas sperma. Sumber makanan dari L-carnitin antara lain daging merah, produk susu, dan alpukat. Penting juga untuk melakukan manajemen stres tindak lanjut. Teknik relaksasi yang lebih mendalam misalnya, selain meditasi dan yoga, coba juga teknik pernapasan dalam, deep breathing exercise, latihan relaksasi otot progresif atau bahkan terapi musik. Belajarlah untuk bisa mengelola waktu secara prioritas. Stres seringkali timbul karena masalah kewalahan. Belajarlah untuk mengatur waktu dengan baik, membuat daftar prioritas, dan jangan ragu untuk mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak perlu. Cari dukungan sosial sangat penting seperti berbicara dengan pasangan, teman, atau keluarga tentang masalah yang Anda hadapi akan dapat membantu mengurangi beban stres. Jika perlu, pertimbangkan untuk berkonsultasi dengan bantuan profesional seperti psikolog atau terapis. Selanjutnya juga ada modifikasi gaya hidup yang lebih signifikan. Hal yang paling penting dan harus dilakukan adalah berhenti merokok sepenuhnya. Tidak ada tingkat aman untuk merokok terkait kesehatan sperma. Berhenti merokok adalah langkah yang paling penting dan krusial. Batasi juga konsumsi alkohol secara drastis jika memungkinkan, hindari alkohol sama sekali. Jika tidak, maka batasi konsumsi hingga batas yang sangat rendah dan tidak sering. Perhatikan juga penggunaan obat-obatan. Bicarakan dengan dokter Anda mengenai obat-obatan yang sering Anda konsumsi dan potensi dampaknya terhadap kesuburan. Mungkin ada alternatif lain yang bisa dipertimbangkan. Hindari paparan bahan kimia berbahaya yang mungkin Anda lakukan. Jika pekerjaan Anda melibatkan paparan bahan kimia, pastikan Anda menggunakan alat pelindung diri yang sesuai. Hindari paparan pestisida dan bahan kimia rumah tangga yang keras sebisa mungkin. Manajemen suhu testis yang lebih ketat. Ya, selain menghindari pakaian ketat dan berendam air panas terlalu lama, hindari juga penggunaan sauna atau jacuzzi secara berlebihan. Pertimbangkan untuk menggunakan cooling gel packs khusus untuk area selangkangan jika Anda terlalu sering terpapar atau sering merasa panas di area tersebut. Dan tentunya konsultasikan dulu dengan dokter. Selanjutnya ada rutinitas olahraga yang teratur. Pilih jenis olahraga yang tepat. Olahraga kardio seperti jalan cepat, jogging, berenang, dan bersepeda dengan baik adalah hal yang paling tepat untuk dipilih. Hindari olahraga yang terlalu berat atau memberikan tekanan berlebihan pada area selangkangan, seperti bersepeda. Hindari penggunaan suplemen peningkat performa yang tidak terkontrol. Beberapa suplemen yang menjanjikan peningkatan massa otot atau performa seksual dapat mengandung zat-zat yang justru merusak kualitas dari sperma. Selalu konsultasikan dengan dokter sebelum mengkonsumsi suplemen apapun. Lantas kapan sih waktunya mencari bantuan medis? Seperti yang saya tekankan sebelumnya, konsultasi dengan dokter sangat penting jika Anda mengalami sperma encer yang persisten atau disertai dengan gejala lain. Berikut adalah beberapa kondisi yang mengharuskan Anda untuk segera mencari bantuan medis.
Yang pertama, air mani terus-menerus encer meskipun sudah menerapkan perubahan gaya hidup. Volume air mani yang sangat sedikit, adanya rasa nyeri, tidak nyaman, atau pembengkakan pada testis atau area selangkangan. Kesulitan dalam mencapai atau mempertahankan ereksi, adanya darah dalam air mani atau hematospermia, riwayat infeksi menular seksual atau IMS ya, riwayat operasi pada area panggul atau testis, serta jika Anda dan pasangan sudah mencoba untuk hamil selama lebih dari 1 tahun ya, atau 6 bulan jika usia istri di atas 35 tahun tanpa keberhasilan. Dokter akan melakukan pemeriksaan fisik ya, riwayat kesehatan yang lengkap, dan yang paling penting adalah analisis sperma. Analisis sperma akan mengevaluasi berbagai parameter penting termasuk volume air mani, jumlah sperma, motilitas ya, morfologi, dan pH dari sperma tersebut. Hasil analisis sperma akan membantu dokter menentukan apakah ada masalah dan apa penyebabnya, serta merencanakan penanganan yang tepat. Penanganan bisa berupa perubahan gaya hidup yang lebih terarah, terapi obat-obatan jika ada infeksi atau ketidakseimbangan hormon, atau bahkan tindakan medis seperti operasi jika ada varikokal. Sahabat sehat, Bapak Ibu sekalian ya, memahami lebih dalam tentang sperma encer dan faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah langkah yang penting. Dengan menerapkan tips alami yang sudah kita bahas secara detail di awal, Anda memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas sperma Anda. Ingatlah bahwa perubahan gaya hidup membutuhkan waktu dan konsistensi. Jangan ragu untuk mengambil langkah pertama ini. Mulailah dengan satu perubahan kecil. Misalnya menambahkan satu jenis makanan sehat ke dalam menu Anda, atau mencoba meditasi selama 5 menit. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, tolong bagikan video ini kepada orang-orang terdekat Anda yang mungkin membutuhkan informasi ini. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video kesehatan penting lainnya. Dan yang paling penting, jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin berbagi pengalaman Anda, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Saya akan berusaha membaca dan menjawab setiap masukan Anda. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap sehat dan selalu sehat.